Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin untuk berdoa. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Dan sekarang ibu meminta kalian untuk mengecek temannya di sebelah kanan dan kirinya. Apakah ada yang tidak masuk? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Berarti hari ini siswa kelas 10 lengkap semua dengan jumlah siswa 20 orang. Sekarang ibu mau bertanya ke kalian semua. Masih ingatkah dengan pembelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Kita membahas tentang apa? Iya, betul. Kita membahas tentang teks eksposisi. Apa sih yang dimaksud teks eksposisi? Ada yang masih ingat? Mau menjawab? Ayo, acungkan tangannya. Ya, Rania. Betul sekali. Ternyata Rania masih ingat pelajaran kita minggu lalu, yaitu mengenai teks eksposisi. Rania bilang, teks eksposisi adalah sebuah teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, dan unsur dari teks eksposisi, hari ini kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi, di mana tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi dengan baik dan benar. Baik, ibu akan menjelaskan apa saja sih struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Sekarang ibu akan menampilkan sebuah PPT dan kalian harus memperhatikannya, jangan bicara dengan teman di sampingnya. Struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tesis. Tesis merupakan bagian pembuka dari teks eksposisi, di mana berisi tentang gagasan utama yang ingin disampaikan berdasarkan fakta yang ada. Yang kedua, argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah penegasan ulang, yaitu memberikan penegasan pada argumentasi yang telah disampaikan beserta menyajikan kesimpulan maupun saran dari keseluruhan masalah yang sedang dibahas. Untuk selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama adalah kata-kata tesis. Yang kedua, kata yang berkaitan dengan argumentasi. Yang ketiga, kata yang berhubungan dengan kronologi. Keempat, kata kerja mental. Kelima, kata rujukan. Keenam, kata persuasif. Dan yang 7, kata denotatif. Dari penjelasan ibu tadi, ibu akan menampilkan sebuah contoh video teks eksposisi. Silakan disimak dan diperhatikan secara seksama. Tesis, bullying adalah perilaku yang disengaja dengan menggunakan ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan. Tindakan bullying sebenarnya sudah terjadi sejak dahulu. Hanya orang di sekitar kita yang tidak memahami. Mungkin saat kita kecil pernah mengalami sesuatu peristiwa. Anda diejek teman-teman sekolah atau lingkungan sekolah. Ketika kita mengalami ejekan dalam ranah fisik, kita akan mengalami rasa minder dan tidak percaya diri. Dalam diri kita atau orang yang dibully akan merasa minder, akan muncul anggapan Tuhan tidak adil.
Peristiwa ejekan mungkin hanya builing dalam arti kecil. Bagaimana jika perlakuannya hingga menendang, mengancam, dan pelecehan verbal? Psikologi sang anak akan lebih terkena dampaknya. Budaya bullying sangatlah berbahaya bagi tubuh dan perkembangan anak-anak. Bullying dapat merusak masa depan dan menjadikan mereka pasif dan apatis terhadap dirinya dan juga lingkungannya. Bahaya yang dapat disebabkan bullying ini sangat begitu besar bagi anak-anak. Anak-anak korban bullying yang terus mendapatkan tekanan dan ejekan dari teman-temannya akan menderita tekanan batin yang sangat berat. Berikut cuplikan video. Itu tadi video eksposisi yang telah kalian simak. Setelah itu, ibu akan memberikan kalian teks eksposisi untuk kalian tentukan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kalian tidak akan mengerjakannya mandiri, tetapi kolaborasi dalam sebuah kelompok. Agar pembagian kelompok merasa adil, ibu akan membaginya menggunakan spinner. Bisa dimulai anak-anak? Itu tadi nama anggota masing-masing. Sekarang ibu beri waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi, dan setelah itu setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Ayo anak-anak, karena waktu diskusi sudah habis, sekarang kepada kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Itu tadi merupakan presentasi dari kelompok 1. Adakah dari anggota kelompok lain ingin bertanya? Iya, Doni, silakan bertanya. Doni tadi bertanya mengenai mengapa kelompok 1 bisa menyebutkan bahwa paragraf tersebut merupakan struktur bagian argumentasi. Itu tadi jawaban dari kelompok 1 ya. Sudah dijawab, dan alhamdulillah presentasi dari semua kelompok hari ini sudah terlaksana dan terjalan dengan baik. Sekarang kita akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3. Apa saja anak-anak? Iya, yang pertama adalah tesis. Yang kedua adalah apa? Argumentasi, ya. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Lalu kaidah kebahasaannya apa saja tadi anak-anak? Iya, yang pertama kata tesis, kedua kata-kata argumentasi, ketiga kata-kata kronologi, keempat kata kerja mental, kelima kata rujukan, keenam kata persuasif, dan yang terakhir apa? Iya, betul, kata denotatif. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Untuk hari Jumat, kita masih tetap akan membahas mengenai teks eksposisi, tapi dengan KD yang berbeda, yaitu menyusun teks eksposisi. Itu tadi yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa kalian tetap harus belajar di rumah.
mencari referensi mengenai semua pembelajaran, dan tetap semangat. Sebelum pelajaran kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan untuk dipimpin untuk berdoa. Amin. Alhamdulillah. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak silakan untuk kalian bisa beristirahat dan jajan di kantin. Pergi ke Jombang membeli celana, jangan lupa membeli baju. Cukup sekian video dari Cika. Semoga menginspirasi selalu.